Kita ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi X-Space Radio dan juga di rasiofan.co.id. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di sore hari ini di Khidmat Ramadan, dialog interaktif agama seputar agama Islam. Tentunya mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Ini adalah kerja bareng antara Rasi FM Magetan dan IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan. Dan seperti biasanya sore kali ini sudah hadir di studio selaku narasumber Ibu Fatma Ariana. Assalamualaikum Ibu Ariana. Ibu Fatma. Waalaikumsalam Mbak Maya. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, cuacanya beberapa hari panas ya Bun ya. Alhamdulillah tadi hari ini cerah. Iya, setelah beberapa hari mencekam. Okay. Dan seperti biasanya satu tema untuk hari ini kita akan bawakan, yaitu Ramadan, momentum membangkitkan semangat literasi bersama keluarga. Panjang sekali ya Bun. Iya, kaitannya dengan membaca dan mencari informasi untuk saat ini memang begitu penting, tetapi mungkin ini ya minat baca saat ini menurun dari zaman dahulu kala. Iya. Seperti itu ya. Baik, dan seperti biasanya Anda pun sahabat Rasi bisa ikut bergabung, mungkin untuk bertanya-tanya atau sharing pengalaman misalnya ya. Silakan 0351896137 kita buka, juga di nomor WhatsApp 0811302906. Satu lagi di kolom chat di X-Space Radio. Jadi yang belum install segera install supaya bisa nontonin siaran Radio Rasi FM Magetan setiap hari dari pagi sampai sore dan sampai malam. Termasuk acara Khidmat Ramadan ini secara live begitu ya. Baik, kurang lebih sampai jam 5 sore nanti. Silakan Ibu Fatma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah na'maduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Puji syukur ya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk berjumpa lagi dalam acara Khidmat Ramadan di 1445 Hijriah ini. Salat salam kita haturkan kepada junjungan kita, idola kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk sore hari ini insyaallah saya akan membawakan sebuah tema ya yang terkait dengan bagaimana membangkitkan semangat literasi bersama keluarga, terutama di bulan Ramadan ini. Gitu. Yeah. Jadi kenapa sih Ramadan ini kita jadikan momentum ya untuk kembali bersemangat, terutama dalam hal literasi ini. Jadi kita semua umat Muslim sudah tahu ya bahwa Ramadan adalah sebuah bulan yang teramat istimewa gitu. Betul, ya untuk kita. Gitu. Jadi dan salah satunya keistimewaan itu adalah terkait juga tentang literasi gitu ya. Jadi ada dua hal yang menyebabkan kenapa Ramadan itu bisa juga disebut sebagai bulan literasi gitu ya. Yang pertama adalah karena setiap Ramadan ya, setiap tanggal 17 Ramadan itu kita peringati sebagai malam nuzulul Quran gitu. Jadi turunnya Al-Quran pertama kali. Jadi wahyu yang diterima oleh Rasulullah pertama kali adalah Quran surat Al-Alaq ya 1-5. Dan pesan utama dalam surat Al-Alaq ini adalah Iqra gitu ya, perintah untuk membaca gitu. Okay. Dan di situ juga disebutkan ada sebuah perlambang tentang pena atau kalam. Itu adalah perintah juga untuk menulis ya. Dan ternyata perintah untuk membaca ini bukan hanya perintah membaca secara harfiah ya Mbak Maya, tapi membaca dalam hal ini adalah tidak hanya membaca Al-Qur'an secara tartil gitu ya, tapi juga membaca kehidupan gitu. Jadi kita juga mentadaburi gitu ya. Istilahnya kalau di agama Islam adalah mentadaburi atau kita melihat fenomena alam di sekitar kita gitu, dan kita mengambil pelajaran dari
fenomena tersebut gitu ya. Baik, membaca kehidupan ini sepertinya akan menarik sekali. Seperti apa cara membacanya atau bagaimana cara kita menyimpulkan dari apa yang kita lihat mungkin ya. Pertamanya kita lihat, kita coba menerka-nerka, ya mungkin seperti itu ya. Baik, sepertinya menarik sekali, tapi sabar dulu sahabat Rasi. Setelah beberapa informasi berikut, kita akan kembali tentunya masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik saudara Sinema Kota dan seputarnya, kembali di Khidmat Ramadan masih bersama Ibu Fatma Ariana dan tentang literasi bersama keluarga. Tentunya ini adalah momentum yang tepat begitu ya tadi disampaikan. Iya, dan mungkin tadi yang saya tangkap itu adalah membaca, kemudian menulis, lalu membaca kehidupan. Itu 3 hal yang berbeda atau mungkin satu begitu? Jadi di sini antara membaca dan menulis itu kan sebenarnya sebuah kegiatan yang berurutan gitu. Jadi orang itu bisa menulis kalau dia bisa membaca dulu gitu. Dan kemudian kalau yang tadi saya bilang membaca kehidupan itu adalah tingkat yang lebih tinggi daripada membaca tulisan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau literasi kan tidak hanya sekedar aktivitas membaca dan menulis teks saja gitu ya, tapi juga kemampuan untuk menganalisa, kemudian sampai memecahkan masalah gitu. Iya, betul. Nah, di situ kita ya itu tadi kita bisa belajar membaca fenomena di sekitar kita itu ya, itu ketika kita mulai dari membaca dulu gitu ya. Baik. Iya, lalu mungkin kaitannya dengan momen Ramadan ini artinya kita punya banyak sekali hal yang sebenarnya bisa kita baca secara membaca tadi ya, membaca situasi, membaca kehidupan seperti itu. Lalu ya sampai dengan pada mencari solusi ya jika memang itu adalah sebuah hal yang harus dipecahkan seperti itu. Jadi memang karena memang Al-Quran, perintah di Al-Quran kan memang kita diperintahkan juga untuk mendadaburi alam gitu ya, terutama mungkin kalau kita mungkin kadang sehari-hari ya banyak hal yang kecil yang sebenarnya itu bermakna gitu, tapi karena kesibukan kita atau mungkin kita terlalu kita kurang perhatian gitu ya, hal-hal kecil itu luput gitu ya dari perhatian kita gitu ya. Mungkin contohnya gitu ya Mbak, contohnya pohon jati itu ya. Jadi rumah saya itu kan dekat kebun jati itu ya. Jadi kebun jati itu kalau musim kemarau kan dia meranggas gitu ya, daun-daunnya habis sampai bahkan sampai kering sekali gitu ya. Dan sesudah itu dia ada semacam ulat-ulat gitu ya. Dan memang itu sebenarnya kalau kita pelajari juga di sekolah gitu ya, dulu kan kita tahu bahwa itu adalah mekanisme alami yang diciptakan Allah gitu ya, untuk pohon jati agar dia mengurangi penguapan kayak gitu ya. Jadi dia bisa tetap bertahan hidup meskipun kondisinya sangat sulit kering, gitu ya. Dan ternyata memang ketika hujan sudah mulai turun ya, pohon jati itu ternyata sudah kembali lagi ke kondisi dia semula gitu ya. Karena padahal ya kita tahu kan kalau musim kemarau nggak ada orang yang menyirami kebun jati gitu ya. Tapi ternyatanya sampai berpuluh tahun pun dia tetap bisa hidup gitu ya. Jadi dari situ pun ya kita bisa mengambil hikmah bahwa ya sesulit apapun keadaan kita, suatu saat pasti akan berlalu dan kita akan kembali baik lagi gitu ya. Dengan solusi-solusi kalau misalnya pohon jati tadi yang meranggas tadi ya, tapi mungkin kalau secara kehidupan kita ya solusi-solusi yang mungkin kita bisa temukan, kita lakukan ya untuk tetap bertahan seperti itu tetap ya. Bertahan gitu. Baik. Ya itu hanya salah satu contoh. Contoh yang bisa kita pelajari dari alam. Ya dari perintah Iqra tadi gitu. Membaca enggak. Kemudian selain itu tadi ya kita mencari hikmah gitu ya, memungut hikmah di sekeliling kita. Memang perintah membaca secara harfiah itu diperintahkan untuk kita beribadah gitu. Jadi sebelum kita beramal itu kita harus punya ilmu, dan sarana kita mendapat ilmu itu ya harus kita membaca dan
mengaji gitu ya. Jadi kita bisa sholat, kita bisa zakat, bisa puasa itu kan karena kita sudah tahu ilmunya ya, sudah mempelajarinya gitu. Jadi memang membaca itu ya syarat utama gitu ya, syarat utama ketika kita ingin beramal gitu. Baik, mungkin dengan saya pernah mendengar bahwa beribadah ya, beribadah tanpa punya ilmunya sepertinya mungkin bukan dikatakan sia-sia tapi kurang begitu ya, gimana? Jadi sebelum kita memiliki ilmunya mungkin ibadah kita hanya sekedar begitu ya. Iya, hanya sekedar. Tetapi kalau kita benar-benar mempelajari ilmunya terlebih dahulu, maka apa yang kita lakukan sebagai bentuk ibadah tadi tuh sangat benar. Maksudnya gimana ya? Lebih bisa kita maknai dengan sangat begitu ya. Iya. Maknanya bisa lebih kita dapatkan gitu. Kalau mungkin kalau ilmunya masih kurang kan masih seperti anak-anak gitu ya, jadi sekedar mengikuti, hanya sekedar kebiasaan atau gitu. Tapi nanti kalau kita sudah tahu ilmunya itu insya Allah akan lebih kita bisa menjalani ibadah itu dengan lebih khusyuk gitu, lebih baik. Karena kita tahu manfaatnya, karena kita tahu tujuannya ya, seperti itu mungkin ya. Baik. Lalu membaca seperti apa lagi yang mungkin di luar itu, atau memang seperti apa membaca yang dimaksud itu, terutama di momen Ramadan ini? Kalau yang di momen Ramadan ya memang itu tadi ya, kita diperintahkan untuk memperbanyak tadarus gitu ya. Kemudian juga itu tadi mencari hikmah gitu. Yang selanjutnya adalah kenapa Ramadan disebut bulan literasi tadi, karena selain nuzulul Quran ya Mbak, yang kedua adalah peristiwa perang Badar gitu. Jadi perang Badar itu kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy. Dan di situ kaum muslimin menang, dan di perang Badar itu Rasulullah mempunyai satu kebijakan yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi kebijakannya adalah memerintahkan tawanan perang untuk mengajari anak-anak kaum muslim membaca dan menulis sebelum dibebaskan gitu. Jadi biasanya orang kan meminta kebebasan itu, kita meminta mungkin semacam harta atau semacam ini untuk tebusan gitu ya, permintaan. Tapi ternyata permintaan Rasulullah, kebijakan Rasulullah adalah orang-orang yang di tawanan itu, orang tawanan itu dia mengajari anak-anak membaca dan menulis gitu. Dan akhirnya dari kebijakan tersebut lahirlah namanya sahifah ya. Sahifah adalah lembaran tulisan berisi hadis gitu. Jadi kalau dulu kan zaman dulu Al-Quran, hadis itu kan belum ditulis ya, hanya dihafalkan secara dihafalkan oleh para sahabat gitu ya. Tapi kemudian ketika sudah ada sebagian sahabat, sebagian banyak kaum muslim yang sudah bisa membaca dan menulis, maka tradisi lisan tersebut ya, tradisi lisan itu berkembang menjadi tradisi tulisan gitu. Jadi Al-Quran, hadis itu kemudian akhirnya mulai ditulis dan Masya Allah ya, sampai saat ini mungkin berabad-abad kemudian kita masih bisa menikmati hasil kerja keras dari Rasulullah dan para sahabatnya gitu. Dari perjalanan menghafal lalu menulis dalam bentuk-bentuk yang sederhana tadi ya. Baik. Ya tentunya kita juga masih bersama dengan Ibu Fatma Aryana. Coba kita lihat, ada yang bergabung di Ekspis Radio. Mbak Putri Andara. Iya, assalamualaikum Kak Maya dan Ibu Ustadz. Ikhlas, yang benar-benar ikhlas tuh yang gimana sih Bu? Terus bagaimana cara mengamalkannya? Terima kasih Bu. Ini sedikit menyimpang dari tema, tidak masalah Ibu Bunda. Oke. Ikhlas yang seperti apa? Bagaimana mengamalkannya? Terima kasih. Ya, untuk ikhlas memang tidak semudah kita mengatakannya. Betul. Sebenarnya kita sudah banyak gitu ya teori-teori tentang ikhlas gitu ya, tapi ternyata memang prakteknya kita masih harus banyak belajar gitu. Dan untuk ikhlas ini yang pertama kita harus niat kita, menata niat kita, dan itu niat itu ditata tidak hanya di awal tapi dari awal, tengah sampai akhir gitu. Jadi harus selalu dipantau gitu. Jangan sampai niat kita itu di awal sudah benar, tapi ternyata di tengah perjalanan melenceng gitu. Bahkan pada akhirnya nanti malah berbeda jalan gitu ya. Jadi kita harus selalu mengevaluasi niat kita, apakah benar yang kita lakukan ini karena Allah atau karena
sesuatu hal yang Sesuatu lain yang gitu ya. lain, gitu ya. Yang Jadi, penting itu. Selalu mengkoreksi tentang niat awal tadi ya, Oke, untuk ikhlas tadi mengevaluasi tujuannya niat, gitu. kemana, kita koreksi setiap saat sampai kita merasakan benar-benar ikhlasnya seperti apa gitu ya. Iya. Oke. Mbak Putri Andara, mudah-mudahan bermanfaat jawabannya dari Ibu Fatma nggih. Dan kita masih dengan Ramadan momentum membangkitkan semangat literasi bersama keluarga. Tentunya selepas yang satu ini nanti kita akan kembali masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Radio Inspiratif dan Informatif masih di Khidmat Ramadan, juga masih bersama dengan Ibu Fatma Aryana. Baik, tadi yang saya pikirkan itu adalah kalau kita sudah membaca alam ya, salah satunya pohon jati tadi, bagaimana mengambil hikmah dari kehidupan satu pohon saja. Lalu apakah termasuk membaca kehidupan orang lain? Iya. Iya, sepertinya apa yang ada di sekitar kita gitu ya. Apa yang bisa kita pelajari dari itu gitu. Terkait kehidupan orang lain gitu ya. Jadi apa ya, untuk perempuan gitu ya terutama. itu adalah cobaan yang sangat berat gitu ya, untuk untuk tidak membicarakan kehidupan orang lain gitu. Jadi sebenarnya yang dilarang itu kan kita terlalu ikut campur atau terlalu ikut tahu gitu ya kehidupan orang lain. Tapi ketika kita mungkin karena itu sudah informasi umum gitu ya, kita sudah tahu semua suatu peristiwa gitu. Misalkan yang tadi kita dengar berita penangkapan seorang kades gitu semacam itu ya. Kan kita mungkin beda desa, mau tak mau kita tahu dan kita membahas ya setidaknya satu keluarga lah. Iya. Satu keluarga itu ya setidaknya kita tahu sesuatu peristiwa. Nah, itu bisa ini aja apa? Bukan kita kulik ya, bukan kita kulik keburukannya gitu ya, kejelekannya, tapi kita cari ya kenapa dia seperti itu dan bagaimana agar keluarga kita gitu ya terutama tidak terseret mengikuti perbuatan tersebut gitu ya. Terhindar dari perbuatan serupa gitu. Jadi fokus kita itu bukan kepada peristiwanya. Ya, bukan pada peristiwanya, tapi latar belakangnya dan bagaimana ya kita bisa membentengi keluarga kita gitu agar hal yang buruk gitu ya tidak terjadi kepada keluarga kita. Dan sebaliknya mungkin ketika kita melihat sebuah peristiwa atau contoh yang baik gitu ya. Nah, itu kita jadikan motivasi itu agar kita bisa mencontoh mereka gitu. Setidaknya orang ini bisa begini, alangkah baiknya kalau saya bisa seperti itu juga ya, bagaimana caranya ya, seperti itu ya. Gitu. Baik, dan mungkin membaca kehidupan orang lain ini mungkin nggak selesai sampai di sini aja, maksudnya nggak sesederhana itu ya mencegah, menahan diri. Tapi ketika itu sudah gimana ya? Kita merasa mungkin kita yang dibaca. Kalau kita memposisikan diri kepada ini sebagai subjeknya. Kita obyeknya ya, objek yang dibaca, yang dibicarakan lah maksudnya seperti itu. Lalu menyikapi ini seperti apa gitu ya, secara bijak gitu ya. Kalau kita mungkin sebagai objek yang dibicarakan gitu ya. Yang dibaca. Sebenarnya yang pertama yang harus kita lakukan ya harus kita introspeksi gitu ya. Kenapa ya kok kenapa dibicarakan? Kenapa dibicarakan gitu ya? Kenapa saya itu kok jadi semacam pusat perhatian gitu ya? Baik. Apakah itu mungkin karena di era sekarang itu kadang kita dikit-dikit kita curhat ke status WA, status apakah sebenarnya Instagram, informasinya memang bocor gitu ya? Atau apakah memang ada orang yang membocorkan gitu ya? Kita evaluasi juga di situ gitu ya. Kenapa kok bisa bocor gitu? Padahal itu seharusnya informasi yang tidak dikonsumsi oleh orang lain gitu ya. Menjadi rahasia keluarga misalnya, kayak itu sebuah aib misalnya. Kan? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa orang lain banyak yang tahu gitu dan bahkan membicarakan kita. Gitu. Ini saya baca ada istilah malas membaca tapi cerewet di medsos. Artinya mungkin bahasa tulisnya lebih banyak, mungkin apa saja bisa kita tulis, apa saja kita bisa
posting seperti itu, walaupun pada kenyataannya sebenarnya kita kayak diam aja sih seperti itu. Lalu dampaknya mungkin kaitannya dengan dibaca tadi ya kan, dibaca oleh pengguna medsos tersebut, mungkin juga sebesar apa kita memberitahukan dengan cara ini tadi ya, menulis, apalagi menulis di medsos kan sebenarnya lebih banyak begitu kan yang membaca lalu target ininya membicarakan gitu. Oke, ini sadar nggak sadar ya? Oke, memang apa ya? Sebenarnya kalau untuk minat baca ya, minat baca ini yang dimaksud di sini mungkin minat baca buku ya. Di Indonesia kalau menurut UNESCO kan kita itu 1 dari 1.000 orang itu yang suka membaca gitu, hanya sedikit hanya sekali, 1 gitu ya, 0,001% gitu. Dan kayak indeks literasi kita pun itu adalah 10 terbawah gitu dari 70 negara yang disurvei gitu. Dan kalau tadi Mbak Maya bilang bahwa kenapa kita itu minat baca rendah tapi kita itu netizennya paling cerewet di medsos gitu ya. Karena memang satu pengguna internet ya, kita sebagai terutama pengguna smartphone, HP itu kita memang banyak sekali gitu. Kita mungkin masuk 5 besar di dunia gitu. Dan bahkan mungkin saya baca itu tahun 2017 ya, waktu kita untuk screen time atau menatap gawai itu ternyata satu hari itu 9 jam gitu ya. Jadi dari 24 jam. Dari 24 jam itu mungkin rata-rata orang Indonesia itu bisa sampai 9 jam gitu ya. Maka itu adalah mungkin salah satu penyebab kenapa netizen kita itu lebih cerewet sekali gitu ya di media sosial gitu. Bahkan ada semacam jokes bahwa kekuatan netizen itu bisa jadi salah satu komponen pertahanan keamanan negara yang kuat gitu ya dibandingkan dengan TNI gitu, yang nggak kalah kuat gitu ya. Iya, terus ini tentang membaca tadi ya Bun, saya juga pernah membaca bahwasanya orang tuh biasanya kalau baca itu kan sepetik apa ya istilahnya, hanya sedikit, sepotong-sepotong, tapi nggak keseluruhan. Padahal kan untuk informasi yang benar, tepat itu kan memang harus semuanya dibaca gitu. Kalau sepotong-sepotong akhirnya timbul sudut pandang yang berbeda. Apalagi kalau itu sudah di-share ulang dan lain sebagainya, kayak menimbulkan kekacauan lah ya, karena salah sebenarnya dari awalnya gitu. Jadi memang itu tadi, karena memang di kita minat baca untuk membaca buku yang membaca panjang itu rendah, tapi untuk membaca yang singkat-singkat yang seperti yang Mbak Maya bilang itu memang tinggi gitu ya. Terutama yang tadi postingan medsos kayak gitu. Mungkin hanya sekedar berita-berita judulnya yang besar-besar seperti itu saja, tapi kadang isinya pun tidak dibaca dan belum membaca pun sudah berkomentar seperti itu. Dan ini adalah salah satu dampak bahwa kita itu sudah memasuki era post-truth gitu ya, kita itu namanya era post-truth itu. Jadi ketika kita mencari informasi dimanapun ya, yang kita cari itu bukan kebenaran, bukan fakta-fakta yang seharusnya gitu ya, yang sebenarnya, tapi adalah yang kita cari adalah berita-berita, artikel yang mendukung pandangan kita, itu mendukung ideologi kita, apa yang kita pegang gitu. Jadi kalau kita sudah punya suatu pendapat, kita ingin menguatkan dengan informasi yang kita cari itu adalah informasi yang menguatkan pendapat kita tersebut, bukan pembandingnya. Bukan pembanding. Jadi ketika ada informasi baru gitu yang padahal dia menyebutkan bahwa data-datanya valid, gitu ya, data-datanya banyak dan itu informasinya dari misalkan dari dosen, dari sumber yang terpercaya gitu ya, guru besar, profesor kayak gitu, itu bagi kita itu sudah tidak penting lagi gitu ya, karena memang kita itu tidak sesuai. Kita sudah punya pendapat sendiri gitu. Jadi pendapat kita itu tidak bisa diotak-atik. Ketika ada informasi baru itu malah kita menganggap itu sebagai fitnah gitu ya. Kalau melawan, maksudnya kalau tidak sesuai dengan pendapat kita. Tapi gitu. Kalau itu sesuai, kita sesuai, kita share kayak gitu kadang. Itu juga budaya sih sepertinya. Ya itu menjadi salah satu dampak dan fenomena yang saat ini banyak sekali kita hadapi ya. Mungkin apalagi kalau kemarin masa-masa pilpres kayak gitu, itu sangat masif sekali ya informasi-informasi seperti itu. Dan apalagi sekarang itu zamannya nggak cuman
berita-berita yang sepotong hanya sekedar judul yang besar-besar kayak gitu ya, tapi video-video pun juga hanya sekedar sepotong-sepotong akhirnya kayak gitu. Menimbulkan persepsi yang keliru juga gitu, nggak sesuai dengan aslinya sebenarnya. Iya, kadang di video itu seperti apa itu hanya sekedar sepotongan saja gitu ya. Misalkan tadi kalau yang terbaru itu saya lihat di postingan di grup kantor ada yang posting bahwa di Magetan itu ada seorang nenek yang sangat kekurangan gitu ya. Jadi dan beliau tidak mendapatkan bantuan sepeser pun gitu. Tapi ternyata di bawahnya sudah ada klarifikasi bahwa sebenarnya Mbah ini sudah mendapatkan bantuan, hanya memang yang kemarin bansos terakhir itu beliau tidak mendapatkan bantuan. Cuman kadang memang lansia kadang kalau ditanya kan lupa kayak gitu ya. Jadi betul. Nah, tapi informasi yang terlanjur viral itu adalah yang judulnya aja. Judulnya aja. Jadi di Magetan ada seseorang yang tidak tersentuh bantuan gitu ya. Lalu Jadi menimbulkan kegaduhan-kegaduhan begitu ya. Baik, mungkin ada satu tips untuk kita, setidaknya satu ya. Untuk kita bisa membentengi diri dari informasi yang sepotong-sepotong tadi. Tapi sabar dulu setelah beberapa informasi berikut. Anda masih mengikuti acara Hikmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Masih radio inspiratif dan informatif. Oke, masih di Hikmat Ramadan. Mungkin juga sekaligus sebagai kesimpulan ya tadi ya. Atau mungkin langsung lanjut kesimpulan saja nanti tentang bagaimana cara kita membentengi diri untuk atau dari informasi-informasi yang sepotong dan tidak benar. Mungkin untuk kita meningkatkan literasi itu ya, keterampilan literasi. Jadi kan menyaring hoax, menyaring berita-berita yang belum tentu kebenarannya itu adalah salah satu bentuk dari keterampilan literasi ya. Dan itu sebagai orang tua jelas ya, tugas kita terutama sebagai ibu adalah kita menyaring informasi gitu ya. Kita sebagai contoh bahwa kita memang yang kita tonton, yang kita konsumsi di media sosial kita itu ya memang sumbernya memang terpercaya gitu ya. Dan jelas untuk membaca juga kita juga sebagai contoh kita ajarkan anak-anak kita gitu ya, kita tampakkan kepada anak-anak kita bahwa ya orang tuanya suka membaca gitu. Dan ketika mungkin melihat HP, melihat medsos, yang dilihat, yang dibaca pun adalah hal-hal yang positif gitu ya. Jadi insya Allah kalau orang tua sudah menjadi benteng, sudah menjadi penyaring yang baik ya, insya Allah anak-anak juga akan mengikuti gitu ya itu. Dan kemudian ketika kita menjadi orang tua yang banyak membaca gitu, kita juga akan menjadi rujukan pertama. Jadi ketika anak-anak bertanya sesuatu gitu ya, anak-anak itu kan biasanya bertanya macam-macam gitu ya. Kita selalu bisa menjawab gitu. Dan mungkin kalau kita tidak bisa menjawab, kita bisa ayo kita cari sama-sama di Google atau gimana. Jadi kita melibatkan anak-anak kita untuk mencari informasi tersebut gitu benar, ya. Dan mungkin kalau di zaman sekarang ya, literasi yang hanya untuk membaca buku itu kan agak dianggap sebagai agak kurang mengikuti zaman gitu ya. Karena memang sekarang zamannya YouTube, zamannya visual gitu ya, lebih banyak gitu. Dan itu memang tidak bisa kita hindari. Dan ketika nanti anak-anak kita, generasi kita di bawah kita itu akan lebih suka melihat layar elektronik ya daripada buku, yaitu kita arahkan kepada mereka bahwa website atau tontonan apapun yang mereka tonton itu ya memang yang baik gitu ya, tontonan yang baik, bukan tontonan yang tidak bermanfaat gitu ya. Misalkan kalau anak saya itu sukanya sejarah gitu ya, saya arahkan untuk nonton Sepulang Sekolah gitu ya, di website Sepulang Sekolah. Dia bisa menjelaskan peristiwa sejarah itu dengan cara yang asik gitu, yang bisa dipahami dengan anak-anak gitu. Dan mungkin kalau terkait dengan pengetahuan alam, IPA itu bisa di Alam Semenit dan banyak juga website-website yang lain yang berisi informasi yang sifatnya informatif gitu, yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mereka gitu, tapi juga masih menghibur gitu. Jadi anak-anak
bisa mendapatkan hiburan sekaligus mendapatkan ilmu gitu ya. Jadi itu sebenarnya yang terpenting ya. Kita sebagai orang tua ya kita harus paham gitu ya, anak-anak kita itu tontonannya apa, kesukaannya apa gitu, kita harus ikut andil di situ gitu. Jangan membiarkan saja gitu ketika anak-anak mungkin pegang HP apa kita jangan hanya sekedar anak anteng gitu ya, tapi kita harus tahu juga tontonan mereka apa gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Fatma Ariana sudah hadir di studio sebagai narasumber untuk Khidmat Ramadan sore kali ini. Ibu Fatma Ariana ini dari Persaudaraan Muslimah Magetan ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita hadirkan sore kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Sami-sami Mbak Maya. Dan saudara demikian tadi Khidmat Ramadan untuk edisi hari ini, semoga bermanfaat. Insya Allah ketemu lagi esok di jam yang sama. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasio FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.